Ya, boleh kita kasih tepuk tangan ya buat tim penyembahan ya, luar biasa banget pelayanan mereka. Shalom teman-teman semua. Ya, coba tepuk kiri kanan yang bilang kamu luar biasa. Ya. Hari ini kita mau melanjutkan apa yang sudah kita bahas selama 1 bulan ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat bagaimana kita belajar tentang bertumbuh ya. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita bertumbuh dalam pekerjaan kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita bertumbuh jadi orang yang role model yang excellent. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bertumbuh dalam karakter. Ya, katakan bertumbuh dalam karakter. Oke. Pertama saya mau mulai dengan ini teman-teman. Ya, we gonna spend approximately 40% of our life at work. Betul nggak teman-teman? Ya. Sepanjang kita hidup, kita akan habisin kurang lebih 40% dari hidup kita di pekerjaan. Ya. Kalau hari ini teman-teman masih kuliah atau belum bekerja, nanti pasti akan bekerja. Apapun itu pekerjaannya. Dan kita akan spend kurang lebih 40% hidup kita untuk bekerja. Kita perlu concern sama hal ini ya, karena hampir setengah hidup kita habis waktunya di pekerjaan soalnya. Ya, kita perlu concern dulu nih. Jadi jangan kerjanya sembarangan. Karena setengah hidup kita habis di pekerjaan. Itu kurang lebih kalau dihitung-hitung ada 150.000 jam dari hidupnya kita. Kita pakai buat kerja. Ya, kurang lebih lah. Ya, kalau sehari kita kerja let's say 8 jam aja sehari ya. Ya, kurang lebih segitulah, ya. Dan saya percaya banyak yang lebih dari 8 jam pasti ya. Karena jarang terjadi hanya kerja 8 jam atau di bawah itu. Kemudian, karena itu saya baca ya, saya dengar juga ada seorang pendeta, dia share di, ini sih kayaknya surveinya di US kayaknya sih ya. Tapi kita bisa lihat ya, 1/3 orang bilang, I hate my job. Saya gak suka sama pekerjaan yang sekarang. Ya, nggak tahu deh ada nggak teman-teman di sini ya. Kalau ada nggak usah angkat tangan ya, tepuk-tepuk dadanya aja. I hate my job, gue nggak suka pekerjaan gue. 1/3 orang ya dari mungkin seluruh penduduk US atau kita bisa secara global lah ya. 1/3 orang tuh nggak suka sama pekerjaan yang sekarang. Saya nggak tahu teman-teman suka nggak sama pekerjaan yang sekarang. Kemudian 2/3 dari orang-orang berada di pekerjaan yang salah. Ya, berada di pekerjaan yang salah. Saya nggak tahu apa yang salah maksudnya ya, mungkin salah bidang, mungkin kantornya salah, ya mungkin apply-nya ke A, keterimanya di B, ya macam-macam lah. Tapi survei menunjukkan rata-rata ya, bahkan udah lebih dari rata-rata itu sih ya, orang berada di pekerjaan yang salah atau mereka nggak suka sama pekerjaannya. Bayangin, kalau udah pekerjaannya salah, dia nggak suka pekerjaannya, setengah hidupnya habis di situ. Kan itu kacau banget teman-teman. Ya, itu kacau banget. Kenapa? Saya bahas pekerjaan, padahal kita hari ini mau ngomong grow in karakter. Hari ini kan bukan grow in marketplace ya, tapi hari ini mau grow in karakter. Kenapa saya bahas ini? Karena gini teman-teman, karena kita akan spend setengah hidup kita di pekerjaan, Tuhan tuh interested banget sama pekerjaan kita. Ya, Tuhan tuh tertarik sama apa yang kita kerjakan di pekerjaan kita. Apapun pekerjaannya, Tuhan tuh tertarik. Kita tuh mau ngapain di pekerjaan kita. Banyak orang kerja cari income, cari uang, nggak salah ya. Di beberapa minggu lalu kita juga udah bahas. Cari uang tuh nggak pernah salah ya, saya juga kerja buat cari uang. Tapi banyak orang punya income besar, merasa hidupnya nggak pernah terpenuhi. Ada orang income-nya biasa, tapi dia fulfill their life. Dia merasa hidupnya terpenuhi. Ya. Tuhan tuh tertarik sama apa yang kita kerjakan di pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu, saya bisa bilang, pekerjaan itu bagian dari kehendak Tuhan. Itu pertama teman-teman. Pekerjaan itu bagian dari kehendak Tuhan. Dan bagian dari panggilannya kita. Ya, jadi kita bekerja itu bagian dari panggilan. Bukan cuma hanya sekedar cari duit. Kalau kita mengerti hal ini, ya kita nggak akan cuma bekerja karena ya udah itu kerjaan gua.
Atau kita nggak akan cuma bekerja karena ya udahlah, rutinitas sudah, biar akhir bulan gue dapat gaji. Kalau kita mengerti pekerjaan itu adalah kehendak Tuhan dan panggilan kita nggak akan cuman, ya udah itu karena pekerjaan gue aja gue lakuin. Tapi justru di tempat kerja, yang mana kita habisin setengah hidup kita, itulah tempat di mana kita banyak bertumbuh secara karakter. Ya. Pekerjaan ya, work is a place to grow our karakter. Pekerjaanlah tempat di mana kita bertumbuh secara karakter. Ya, saya percaya nggak cuma di pekerjaan pasti, dimanapun kita bisa bertumbuh secara karakter. Tapi setengah hidup kita akan spend di pekerjaan, termasuk pelayanan. Ya, karena pekerjaan pun bagian dari pelayanan. Termasuk teman-teman yang melayani di hari Minggu. Ya, terus termasuk teman-teman yang melayani di Komsel. Ya. Itu bagian dari kehendak Tuhan dan itu bagian dari panggilan kita. Itulah tempat di mana kita bertumbuh secara karakter. Ya. Makanya setengah hidup kita dipakai di pekerjaan. Karena pekerjaanlah tempat kita bertumbuh secara karakter. Ya. Untuk itu hari ini saya pengen bahas bagaimana pekerjaan itu bisa menumbuhkan karakternya kita. Ya, kita udah belajar ya bagaimana kenapa kita harus bekerja ya di minggu-minggu sebelumnya, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana tempat kerja kita, tempat pelayanannya kita, Tuhan pakai untuk menumbuhkan karakternya kita. Ya, karena Tuhan tuh nggak mau kita kerja cuma kerja doang, tapi Tuhan lebih tertarik apa yang kita lakukan di pekerjaan kita, bagaimana kita bertumbuh secara karakter. Itu yang Tuhan lebih tertarik. Bertumbuh nggak secara karakter pas di pekerjaan, atau pas kerja ya udah gitu-gitu aja. Ya rutinitas, yang penting selesai terus bisa pulang, akhir bulan dapat gaji. Ya Tuhan mau lebih dari itu. Kenapa Tuhan mau lebih dari itu? Karena kalau kita lihat ya, ada ayatnya di Roma 8 ayat 29. Karena Tuhan pengen kita punya karakter yang seperti Tuhan Yesus. Dibilang di Roma 8 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Tuhan mau kita punya karakter yang seperti Yesus. Makanya kita diciptakan, dipilih dari semula untuk segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan pengen kita punya karakter tuh kayak Dia. Ya, untuk itulah kita mesti belajar bagaimana kita bertumbuh karakternya seperti Dia. Sampai satu titik kita mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Ya, kita bahas ayat ini ya. Pernah kita bahas ya Efesus 4:13 ya. Sampai titik kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karakter yang Tuhan mau adalah karakter yang ini, karakter yang seperti Yesus, yaitu karakter yang dewasa. Karena karakter Yesus adalah karakter yang dewasa. Ya, become mature dibilang. Itulah karakter yang Tuhan mau kita tumbuhkan. Bahkan kalau kita lihat ya, pada saat penciptaan, awal mula penciptaan, Tuhan bilang kita akan berkuasa teman-teman ya atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Jadi awal mulanya kita tuh dikasih kuasa udah. Jadi udah pasti setiap anak Tuhan itu berkuasa. Udah pasti setiap anak Tuhan itu akan capai ya bukan level yang biasa di pekerjaannya karena dia ada kuasanya. Itu udah pasti. Ya. Tapi sebelum kita sampai di titik itu, Tuhan pengen kita grow our karakter dulu. Ya. Kuasa mah udah pasti, itu udah pasti diberikan, ya nggak usah kita bahas lagi. Tapi grow our karakter ini, ya yang jadi pekerjaannya kita selama kita ada di pekerjaan kita. Ya, kalau saya bilang ya, karakter itu kayak sebuah pohon, ya lebih tepatnya karakter itu kayak sebuah buah. Karakter itu seperti buah. Jadi kalau kita nanam satu benih, ya yang pertama kali muncul buahnya atau akarnya teman-teman. Pasti akarnya. Nggak mungkin tiba-tiba hari ini saya tanam biji semangka, besok saya dapat buah semangka, itu nggak mungkin. Ya, dia akan lewatin proses, pasti yang pertama muncul akarnya. Jadi sama kayak kita, kalau kita mau grow in karakter, punya karakter seperti Kristus, nggak mungkin tiba-tiba muncul. Nggak mungkin. Ya, nggak ada hal yang tiba-tiba muncul. Pasti itu perlu pertumbuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memetik karakter seperti Yesus? Ya, untuk itu Tuhan banyak pakai pekerjaan untuk menumbuhkan karakternya kita. Ya. Pertama, ya dia pakai namanya pressure at works.
Karakter kita yang asli seringkali muncul pada saat kita berada dalam tekanan. Ya, siapa yang pekerjaannya penuh tekanan? Ya, ada. Nah, karakter-karakter aslimu muncullah pada saat engkau penuh tekanan. Pada saat di pelayanan, kalau penuh tekanan di pelayanannya, itulah karakter asli yang muncul. Di rumah tangga, ya, kalau penuh dengan tekanan, banyak ini itunya, ya, karakter itulah yang akan muncul. Itulah karakter yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau mau ngetes karakter jangan dalam keadaan yang nyaman. Ya. Kalau mau cari pasangan, beradalah dalam tekanan. Itu karakter asli dia muncul nanti. Ya. Kalau di pekerjaan, ya, saat kita dalam zona yang nyaman, itu bukan karakternya. Ya. Karakter yang asli muncul saat dalam tekanan. Kalau saat dalam tekanan kita masih berespon yang benar, itulah karakter kita yang sesungguhnya. Dan kita mau yang itu. Kita mau karakter seperti Yesus. Yesus kita udah baca ceritanya ya, di Bible udah bilang bagaimana dia juga dicobai. Tapi dia tetap memunculkan karakter yang sesungguhnya, itu karakter Kristus. Nah itu yang kita mau. Ya. Saat kita berada dalam tekanan di pekerjaan kita, ya, ada nggak muncul karakter responsibility? Muncul nggak karakter tanggung jawab? Ya, atau oh ya udahlah itu pekerjaan dia yang salah, ya sudahlah itu urusan dia. Ya. Aduh, gue disalahin mulu di pekerjaan gue, ya kayak dia bener aja. Ya. Muncul nggak responsibility, tanggung jawab pas kita di pekerjaan kita, ya. Saat kita di pelayanan, ya ada koordinasi nggak, ada komunikasinya nggak, atau chat aja nggak dibalas, ya nggak ada inisiatif, grupnya sepi terus, nggak pernah ada koordinasi, ya mana tanggung jawabnya, ya itu karakter yang sesungguhnya. Pada saat dalam tekanan, masih muncul nggak tanggung jawabnya? Ya. Saat kita dalam keadaan yang nggak nyaman, masih mau nggak pelayanan? Saat kayaknya hidup kita paling susah, masih mau nggak ikut Yesus? Itulah karakternya. Itulah karaktermu. Ya. Apa tekanan hari-hari ini dalam pekerjaan kita? Masih muncul nggak tanggung jawabnya? Masih muncul nggak inisiatifnya? Masih muncul nggak mengasihinya? Itu karakter yang Tuhan mau, ya. Dan kita juga pengen punya karakter yang seperti itu, ya. Jadi saat kita dalam tekanan, itu Tuhan lagi ngajarin kita punya tanggung jawab, ya. Saat kita dalam tekanan masih mau beri yang terbaik nggak di pekerjaan kita, ya. Itulah kita lagi numbuhin karakter kita seperti karakter Yesus, ya. Selain pressure at works, ada lagi teman-teman ya, yaitu Tuhan pakai problems at works, masalah-masalah dalam pekerjaan. Ya. Tuhan pakai banyak masalah dalam hidup kita tuh buat tumbuhin karakternya kita. Bukan cuma dia iseng ya udahlah nih anak kayaknya butuh masalah gue kasih, enggak kayak gitu cara kerjanya. Ya. Kalau hari ini ya kita punya banyak masalah dalam hidup, saya mau bilang itu justru kabar baik karena Tuhan lagi mau bekerja dalam hidupnya kita. Kalau kita temuin masalah dalam hidup kita, kondisi hidup kita nggak ideal, ya, jangan tanya kenapa, ya, jangan berdoa Tuhan, kenapa gue yang paling susah, kenapa dia naik gaji, gue nggak naik gaji, Tuhan kenapa dia dapat kerjaan, kenapa aku belum, jangan tanya kenapa teman-teman, tapi tanyalah apa, don't ask why, but ask what, tanya apa yang Tuhan lagi mau saya kerjakan. Tanya apa yang Tuhan lagi mau ajarin buat saya. Kalau kita punya masalah, tanya Tuhan, ya apa yang harus saya lakuin. Jangan tanya kenapa, tapi tanya apa. Ya, karena Tuhan pakai banyak masalah untuk menumbuhkan karakternya kita. Saat kita punya masalah, ya masih muncul nggak karakter Kristusnya? Masih muncul nggak lagi tanggung jawabnya? Masih muncul nggak tadi mengasihinya? Masih muncul nggak bersyukurnya? Atau kita mengeluh, wah Tuhan kayaknya hidup gue paling susah dah. Ya. Kayaknya gue nggak nemu-nemu nih kerjaan yang cocok. Apalagi di pelayanan, orang-orangnya nggak asik. Ya. Tuhan pakai masalah tuh buat tumbuhin karakternya kita. Ya, jadi kita bukan jadi problem solver. Tapi kita jadi karakter yang bertumbuh, itu lebih penting buat Tuhan. Ya, pada saat ada masalah, karakter apa yang Tuhan lagi mau ajarin? Ya,
bukan lari dari masalah. Tapi justru kita harus hadapi masalahnya. Kalau sulit, ya cari komunitasmu. Kalau merasa butuh bantuan, cari pemuridmu. Ya, udah pasti pemurid bantuin lah. Ya, cari komunitas. Saat lagi ada masalah di pelayanan, ya jangan lari. Ya, justru harus bertumbuh karakternya. Kalau kemarin kita salah, hari ini kita benarin. Kalau kita ditegur, ya kita punya respon yang benar. Itu karakternya Yesus. Ya, murid-murid juga sering ditegur kok sama Tuhan Yesus. Tapi mereka punya karakter yang benar, punya respon yang benar. Nah, kita juga mau jadi yang seperti itu, teman-teman. Amin. Yes. Ya, dan satu lagi ya, Tuhan pakai namanya people at works, ya. Nggak cuma di works lah ya, dimanapun Tuhan pakai orang-orang untuk bertumbuh karakternya kita, ya. Saya percaya seringkali di pekerjaan kita orang-orangnya nggak ideal, teman-teman. Ya, ada yang rese banget, ada yang baik banget, ya, ada yang bossy banget ya. Belum lagi kita ngomong atasan kita, ya. Kalau karyawan ngumpul ya, makan siang, ya saya percaya topiknya cuma satu, ngomongin atasan. Ya. Ngomongin pekerjaannya. Ya. Nah, saya percayalah banyak orang-orang yang nggak ideal Tuhan taruh di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, yang mungkin nggak cocok, cara kerjanya beda, kapasitasnya beda. Ya, tapi Tuhan lagi pengen pakai orang-orang itu untuk karakter kita bertumbuh. Masih mau nggak kita mengasihi orang-orang tersebut? Ya, masih mau nggak kita show love buat orang-orang tersebut? Ya, mau apapun, ya, mau orangnya percaya Tuhan atau enggak, mau nggak kita tetap mengasihi orang tersebut? Ya, ini itu karakter yang bertumbuh. Itu karakter yang seperti Yesus, yang suatu hari akan kita petik buahnya. Ya, kalau hari ini kita ketemu orang-orang yang mungkin nggak cocok dan kita, ya udahlah nggak cocok, gue pergi aja lah, gue resign aja lah. Ya, pindah kerja pun ya akan ketemu orang-orang kayak gitu. Kita akan apa ya? Resign lagi aja, kabur aja, ya. Ada problem dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ya, wah kayaknya gue gak cocok deh di bisnis ini, udah gue cabut aja lah. Besok akan kayak gitu lagi, selama kita gak benar karakternya, kita gak beresin karakter kita, gak akan pernah habis siklus itu. Akan berulang terus, ya kita gak akan pernah bertumbuh. Ya, secara usia kita bertambah, ya, secara karir mungkin kita naik karena kita pindah-pindah, secara income mungkin kita naik ya, karena kita pindah-pindah. Tapi secara karakter kita gak akan pernah bertumbuh. Kita nggak akan pernah jadi dewasa. Ya, kita nggak akan pernah become mature. Ya, untuk itu kita perlu hadapi dengan apa? Dengan karakter Yesus. Kita perlu bertumbuh karakternya. Ya, hari ini kita salah, ya besok kita benerin. Apa yang kurang? Ya, kenapa sih gue ditegur? Apa sih bagian mana yang salah? Tuhan lagi mau ajarin apa sih? Ya, besok apa sih Tuhan yang harus aku perbuat? Apa sih yang harus aku perbaiki? Itu karakter yang bertumbuh. Ya, dalam pelayanan pun kayak gitu. Ya, ada konflik di pelayanan, ya udah, datang minta maaf, datang ampuni dan lupakan. Ya. Kak, aku mau ajak dia komsel tapi dia nggak balas-balas. Ya, Mbak tetap mengasihi nggak? Ya. Engkau yang dikontak pemurid tapi nggak balas-balas ya, mau punya karakter yang bertumbuh nggak? Ya. Engkau yang berada dalam pelayanan ya, punya koordinasinya nggak? Atau ya sudahlah, gue cuma pelayanan ini, ya salah-salah dikit juga ada kasih karunia lah, Tuhan ampuni, ya PIC nanti ampuni, ya. Apakah karakter seperti itu yang kita mau terapin dalam hidupnya kita? Karena setengah dari hidup kita, ya kita pakai untuk kerja soalnya, kita pakai untuk pelayanan. Ya. Kalau karakternya kayak gitu ya habislah hidupnya teman-teman, ya. Habislah hidupnya. Nanti saya akan cerita di belakang. Kenapa kita perlu tumbuhin karakter. Ya. Tuhan bilang jelas teman-teman ya, di 1 Korintus 16 ya, dia bilang do all your work in love. Ya. Kok saya boleh simpulin ya, seperjalanan ya, saya melihat orang bekerja, berkarir, usaha, bisnis. Ya. Motivasi terbesar dan utama bukanlah uang teman-teman. Tapi ini. Ya, do all your works in love. Adalah kasih. Kasih itu motivasi terbesar harusnya saat kita bekerja. Ya, kasih itu harusnya karakter terbesar yang harusnya bertumbuh saat kita bekerja. Ya. Karena kalau kita cuma kerja karena uang, ya kita pasti nggak akan pernah beri yang terbaik. Ya. Kenapa? Ya udah, kalau ya udah gue tinggal resign, gue tinggal cari yang bayar gue lebih mahal. Ya. Wah, gue nggak cocok nih kerja sama dia, gue pindah aja lah, gue cari yang bayar gue lebih mahal.
Ya, akan selalu seperti itu. Ya, belum tentu pula kerjanya bagus minta dibayar mahal. Ya. Tapi kita perlu lakuin segala hal dengan kasih. Lakuin segala hal, baik pelayanan kita, di keluarga kita, sama orang tua kita, sama pasangannya kita, sama saudara kita, kita perlu lakuin semua dengan kasih. Itulah motivasi terbesar saat kita lakuin segala sesuatu. Ya. Bahkan di 1 Korintus 13 ya dibilang kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, ya. Inilah karakter-karakter yang harusnya kita terapin saat kita bekerja, ya. Tidak cemburu, ya. Jadi kalau ada teman yang promosi tapi kita belum, ya jangan cemburu. Kalau kita yang promosi, teman kita belum, ya jangan memegahkan diri. Ya, jangan sombong. Itulah menumbuhkan karakter. Ya, itu jauh lebih penting buat Tuhan, ya. Dibanding ya kita naik income, dibanding kita promosi, bisnis kita bagus, ya. Tapi yang jauh lebih penting buat Tuhan adalah karakter yang bertumbuh, ya. Karena buat Tuhan, ya mau punya income yang besar, mau punya karir yang bagus, usaha yang oke banget, buat Tuhan itu gampang, ya. Tapi Tuhan lebih tertarik bagaimana karakter kita bertumbuh, ya. Untuk itu kita perlu lakuin segala hal dengan kasih, ya. Tepuk kiri kanan bilang lakuin dengan kasih ya. Ya, penting teman-teman, kita lakuin segala hal dengan kasih. Nah, pertanyaannya muncul, Kak, kenapa sih gue harus bertumbuh secara karakter? Kenapa sih gue harus lakuin segala usaha ini supaya gue kerjanya baik? Kenapa gue harus lakuin segala hal dengan kasih? Kenapa saat ada tekanan, ada masalah, ada orang-orang yang nggak oke buat kita, kenapa kita harus lakuin segala usaha buat kita bertumbuh? Ya, kan pertanyaannya seperti itu, kenapa kita harus bertumbuh secara karakter? Ya, karena hal ini teman-teman, ya. God is going to evaluate your character one day. Karena suatu hari, ya, Tuhan akan evaluasi kita. Tuhan akan nilai apa yang kita kerjakan saat kita di dunia. Karakter seperti apa yang kita tumbuhkan saat kita bekerja. Karakter seperti apa yang kita berikan saat kita melayani. Karakter seperti apa, respon seperti apa yang kita berikan ya saat kita di pekerjaan kita. One day, God is going to evaluate your character. Ya. Suatu hari Tuhan akan nilai soalnya teman-teman. Untuk itulah kita lakuin effort ya, usaha yang luar biasa buat lakuin firman, respon yang benar, punya karakter Kristus. Karena kita tahu suatu hari Tuhan akan nilai semuanya. Ya, dan tinggal kita didapatinya baik atau enggak. Kita didapatinya benar atau enggak. Karakter kita bertumbuh atau enggak. Karakter kita makin hari makin serupa Kristus atau enggak. One day Tuhan akan evaluate kita. Ya, serius ini teman-teman, ini serius. Ya, jadi kalau hari ini teman-teman habis firman ini punya keputusan, udahlah, gue kerja biasa-biasa aja juga gue dibayar, ya udah it's okay lah. Ya, apa sih tumbuh-tumbuhin karakter ya? Ya udah gue biasa-biasa aja lah. Ya it's okay, nggak masalah teman-teman. Karena evaluasinya personal, bukan kelompok. Ya, Tuhan akan evaluasi kita semua tuh personal, masing-masing. Ya, ya. Tapi saya rindu teman-teman ya punya respon yang benar juga. Ya, punya karakter yang bertumbuh juga, punya tanggung jawab yang bertumbuh, ya, tetap mengasihi sekalipun kondisinya nggak ideal. Ya. Punya respon yang baik, koordinasi sama timnya kita. Ya. Saya banyak ketemu ya, kalau saya ajak anak muda pelayanan selalu bilang nantilah Kak, ya, gue lagi ada kerjaan nih. Kerjaan gue penting nih ya, tunggu gue agak kaya dikit lah, tunggu gue punya income lebih lah, gue akan pelayanan buat Tuhan. Ya, saya banyak ketemu anak muda ngomong kayak gitu ya, Tuhan aku hidupnya lagi susah, nantilah tunggu enakan dikit hidupnya, nyaman dikit ya udah gue pelayanan. Ya, saya mau bilang percayalah teman-teman, kalau saat keadaan kita di bawah aja, kita nggak mau melayani Tuhan, apalagi saat keadaan kita di atas. Ya. Saat kita punya banyak income, punya banyak uang, punya banyak harta, itu jauh lebih susah teman-teman buat kita ikut Yesus. Ya. Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan yang gak ideal, ya, justru dalam keadaan itulah ya, Tuhan mau pakai kita bertumbuh.
Tinggal kitanya mau atau enggak. Ya. Dan semua yang bilang gitu, rata-rata pas karirnya bagus, kerjaan yang bagus, tetap aja nggak layani Tuhan kok. Ya. Kenapa ya? Tadi dalam keadaan yang dibawa aja tuh nggak mau layani Tuhan. Bagaimana saat berada di posisi yang di atas? Ya. Tuhan akan evaluate kita one day. Ya. Untuk itu kita perlu lakuin segala usaha buat yang tadi. Saat dalam tekanan, ya kita masih beri yang terbaik nggak? Ya. Saat keadaan kondisi kantor kita nggak ideal, ya udah dah gue cabut aja lah. Atau kita mau contribute buat perusahaan kita. Saat bisnis kita lagi nggak bagus, ya kita mau lakuin tetap yang terbaik nggak? Atau kita pikir, wah udahlah, ini kayaknya bukan bisnis gue cabut aja. Ya, banyak orang yang rugi, gue nggak peduli, gue cabut aja. Ya, wah ini salah dia, gue udah bener, ini salah dia. Atau kita main salah-salahan. Ya. Atau kita iri, wah gue kerja lebih banyak, kok dia yang dipromosiin sih. Atau kita memegahkan diri, ya, wah semua karena usaha gue. Ya, thank you Tuhan, ya, tapi gue udah lakuin yang terbaik. Atau kita memegahkan diri atas apa yang udah kita kerjakan. Ya. Tuhan lebih tertarik bagaimana karakter kita bertumbuh. Ya. Kak, tapi aku masih buat dosa, gimana aku bisa lakuin yang terbaik? Ya, apalagi dalam tekanan, udah susah banget. Ya, it's okay teman-teman. Ya, it's okay. Karena kan ini proses pertumbuhan. Ya, gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Kalau engkau gagal, engkau jatuh, it's okay. Ya, it's okay. Balik lagi. Ya, jangan terpengaruh sama apa yang di luar. Ya, teman-teman dalam pemuritan pasti juga udah mengerti. Ya, yang di dalam tuh jauh lebih penting. Hati kita, respon kita, karakter kita itu jauh lebih penting daripada apa yang di luar. Ya, sekalipun di luar mungkin kondisinya ya tidak menyamankan buat kita. Ya, tapi yang penting kita bertumbuh nggak secara karakter. Ya. Kak, income aku aja belum seberapa, gimana aku mau bertumbuh dalam karakter? Yes, teman-teman. Karakter mau bertumbuh nggak pengaruh sama isi dompetmu. Ya. Karaktermu bertumbuh nggak pengaruh sama isi saldo rekeningmu. Ya. Nggak ada hubungan ya teman-teman. Ya. Justru dalam keadaan apapun, kita bisa nggak punya respon yang benar. Ya, itulah karakter yang makin hari makin dewasa serupa Kristus. Itu yang kita mau. Inilah kenapa kita lakuin banyak hal. Ya, karena one day ya God is gonna evaluate us. Ya. Yeremia 9 ayat 24 ya. Dibilang ya, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah yang bermegah karena yang berikut, bahwa apa sama-sama kita katakan, ia memahami dan bahwa akulah kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita mau bermegah, ya Yeremia bilang, ya bermegahlah karena engkau memahami dan mengenal Kristus. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau kita lagi banyak problem, jangan tanya kenapa, tanya apa. Karena kalau kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan, di situ kita boleh bermegah. Aku tahu, ya kenapa Tuhan tempatin aku di sini. Aku tahu kenapa dalam problem-problem ini Tuhan tempatin aku. Bermegahlah karena hal itu teman-teman. Ya. Bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ya. Saat engkau setia teman-teman ya. Dalam keadaan yang gak enak. Dalam pekerjaan yang tadi ya. Mungkin teman-teman berada dalam pekerjaan yang salah. Ya. Tapi engkau tetap kerjakan yang terbaik. Engkau punya karakter yang bertumbuh serupa Kristus. Ya. Tuhan Allah yang menunjukkan kasih setia. Ya, dia Bapa, ya. Bapa itu sumber, Bapa itu penyedia. Dia nunjukin kok kasih setianya kalau kita juga setia. Ya, saya percaya nggak mungkin kita udah beri yang terbaik. Ya, kita belajar bertanggung jawab. Ya, kita belajar bagaimana kita punya komunikasi yang bagus, kita punya respon yang benar. Saya percaya orang-orang yang karakternya bertumbuh serupa Kristus, ya Tuhan pasti tunjukin kasih setia kok dalam perjalanan hidup kita. Pasti teman-teman, pasti. Ya, dan Tuhan Allah yang adil, ya, dan penuh dengan kebenaran. Ya, itu jauh lebih penting. Kenapa kita ada di pekerjaan kita?
Kenapa Tuhan tempatin ada masalah-masalah dalam hidup kita? Ya kita harus tahu, ya cari tahu Tuhan mau kerjain apa buat hidup kita. Karakter apa sih yang Tuhan mau aku bertumbuh lagi? Karakter apa sih yang Tuhan mau aku lepasin yang gak benar, yang gak sesuai firman, apalagi yang harus aku lepasin? Ya, itu jauh lebih penting. Berikutnya, kenapa kita lakuin segala effort itu? Ya karena ini teman-teman, God is going to give eternal rewards for what is done in love. Ya, Tuhan akan beri kita, ya Tuhan akan beri kita satu rewards teman-teman. Ya, buat semua segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kasih, dengan karakter kasih. Ya. Ya. Tuhan one day ya, habis dia evaluate kita, dia kasih kita namanya eternal rewards ya. Itu rewardnya tuh bukan ada jangka waktunya, ada expirednya enggak teman-teman ya. Tuhan kasih kita satu rewards ya. Kita buka boleh satu ayatnya teman-teman ya, saya nggak tampilin, kita buka sama-sama, Ibrani 6 ayat 10. Ya. Ibrani 6 ayat 10. Ya, kalau hari-hari ini kita lagi dalam pekerjaan yang mungkin nggak nyaman, ya, dalam kondisi keuangan yang mungkin lagi nggak ideal ya. Tapi saya mau bilang ayat ini teman-teman, ya, Ibrani 6 ayat 10. Yang sudah dapat bilang ahem. Ya. Masuk angin semua ya. Ibrani 6 ayat 10, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yes, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Ya. Dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan, makanya kita perlu lakukan segala hal dalam kasih. Ya. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ya, Tuhan tuh adil teman-teman, dia gak akan pernah lupa apa yang kita lagi kerjain dengan kasih. Apa yang kita lagi lakukan dalam pelayanan kita dengan kasih. Ya. Tuhan pasti kasih kita rewards-nya nanti. Apapun bentuknya ya, Tuhan tahu yang terbaik, apa yang kita lagi butuhin ya, Tuhan pasti sediakan buat kita. Karena dia Bapa. Kita perlu mengerti bagaimana Bapa mengasihi hidup kita. Untuk itu kita lakuin effort yang mungkin gak nyaman. Dia mungkin kedagingan kita memberontak ya, tapi itu buat karakter kita bertumbuh ya. Buat saya gambar ini nih saya alamin banget teman-teman ya. Saya alamin banget. Banyak banget kondisi-kondisi dalam hidup saya itu yang gak ideal. Ya, dari saya mulai percaya Kristus sampai hari ini. Tapi saya tahu apa yang Tuhan lagi mau kerjakan buat hidupnya saya. Karena saya tahu. Jadi mau ada pressure, ya, mau ada problem. Mau saya ketemu orang-orang yang gak cocok sama saya. Ya buat saya itu bukan perkara besar. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi mau kerjakan apa buat hidupnya Fendi. Ya. Saya mulai pelayanan pas di kampus, itu saya mulai dari susun bangku, teman-teman. Ya, saya mulai dari nyusun bangku. Ya, kita ada persekutuan tiap hari Jumat, ya. Saya datang lebih dulu, saya susun dulu bangkunya. Ya, supaya nanti teman-teman yang pelayanan, teman-teman yang mau ibadah, mereka punya tempat duduk. Ya, saya mulai dari susun bangku dulu pelayanan saya. Ya. Karena saya tahu, ya, bukan apa yang saya kerjain, ya, tapi untuk siapa saya kerjain itu. Ya, saya setia aja, ya, saya setia aja. Saya pernah dalam pekerjaan ya, saya udah kerja sekian tahun, ya, saldo di rekening saya tuh sampai nggak bisa ditarik teman-teman, ya, saldo di rekening itu sampai nggak bisa ditarik. Ya. Sekarang saya mikir juga ya, Tuhan gue udah kerja, gue udah pelayanan buat Tuhan, kok masih, ya, kok Tuhan gue mau tarik uang aja nggak bisa dari rekening gitu, dari ATM tuh nggak bisa ditarik duitnya, ya. Artinya kan saldonya rendah banget ya, tapi nggak bisa ditarik ya. Kalau ada pecahan 20, gue cari deh pecahan 20.000 gitu ya, biar bisa ditarik ya. Nah, tapi saya tanya Tuhan apa yang Tuhan lagi mau kerjakan? Tuhan lagi mau Fendi itu responnya seperti apa? Ya, saya percaya kalau kita setia terus, ya. Kita punya respon yang benar. Kita mau punya karakter yang bertumbuh serupa Kristus. Ya. Ya Tuhan pasti rewards kita kok. Ya. Saya punya keadaan di mana pas saya bekerja beberapa tahun, ya, saya punya stagnansi, ya. Jadi ya gitu-gitu aja karirnya, ya. Standar aja, ya.
nggak ada sesuatu yang oke banget ya, tapi jelek juga enggak, standar aja, stagnan jadi kerjaannya ya. Nggak tahu teman-teman rasain yang sama, pernah ada rasain yang sama nggak ya? Dan pekerjaannya gitu-gitu aja terus. Ya, saya juga ngalamin ya masa-masa kayak gitu ya. Saya juga tanya Tuhan, lagi mau kerjain apa sih ya? Gue udah pelayanan buat Tuhan, ya. Gue udah berhidup gue buat Tuhan, ya. Gue udah kerja yang terbaik, tapi ya stagnan gitu-gitu aja, ya. Tapi saya terus tanya Tuhan mau apa sih yang Fendi kerjain, ya. Tuhan pengen kita tuh karakternya bertumbuh. Dalam keadaan kita yang stagnan, kita masih mau nggak layani Tuhan. Dalam keadaan kita yang mungkin secara keuangan ya lagi minus, masih mau kita mau layani Tuhan. Ya, di pekerjaan yang mungkin kita merasa nggak cocok, mau nggak kita tetap layani Tuhan. Pas bisnis lagi down, ya masih mau nggak kita layani Tuhan. Pas kita konflik dalam keluarga, masih mau nggak kita kasih pasangannya kita. Pas kita konflik sama orang tua kita, masih mau nggak kita tetap mengasihi dia. Ya, itu kan hal-hal yang sering banget terjadi ya, terutama dalam hidup saya. Ya, banyak hal-hal seperti itu teman-teman, yang nggak ideal. Ya, jadi jangan berpikir ya, saya share firman ini ya, hidup saya itu lagi nyaman-nyaman, yang enggak justru teman-teman. Ya, Tuhan juga lagi banyak ajarin saya punya karakter yang bertumbuh. Bagaimana saya tetap bertanggung jawab sekalipun banyak orang kecewain saya. Bagaimana saya tetap belajar mengasihi sekalipun dalam pelayanan banyak hal-hal yang enggak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, saya juga belajar bagaimana saya bertumbuh hari-hari ini. Ya, makanya gambar ini buat saya powerful banget ya. One day ya saya percaya saya akan petik karakter serupa Kristus. Makin hari makin serupa. Ya, asal saat kita ngadepi tekanan, saat kita ngadepin problem, saat kita ketemu orang-orang ya yang mungkin buat kita nggak nyaman, itu tetap masih mau respon yang benar. Kita mau punya karakter yang bertumbuh. Ya, ada masa-masa sulit banget buat saya dalam pekerjaan. Ya, tapi saya tetap belajar bagaimana Tuhan mau Fendi bertumbuh secara karakter. Ya, dan yang tadi teman-teman ya, Tuhan akan nilai kita ya. Tuhan Allah yang setia, Dia Allah yang adil ya. Di satu titik, di satu masa ya, Tuhan banyak promosiin hidup saya. Ya, yang tadinya saya biasa-biasa aja. Yang tadi saya mulai pelayanan hanya cuma dari susun bangku ya, sampai hari ini Tuhan banyak percayakan saya hal-hal yang besar. Ya. Ya, saya cepat aja teman-teman ya. Ya, Tuhan banyak promosiin saya bahkan punya prestasi ya, saya bisa masuk ke majalah nasional. Ya, saya punya banyak sertifikat prestasi penghargaan yang company berikan buat hidupnya saya. Ya. Karena saya mau bertumbuh dari karakter. Ya. Ada masa-masa susah, tapi saya belajar setia. Ada masa-masa nggak nyaman, ya, tapi saya belajar bertumbuh dari karakter. Ya. Jadi buat saya, kalau saya dapetin apa yang saya punya hari ini ya, saya nggak pernah bermegah sama semua itu. Karena saya tahu Tuhan lagi mau kerjain apa buat hidupnya Fendi. Saya pengen juga teman-teman ngalamin apa yang saya alamin, bahkan jauh lebih luar biasa dari saya. Asal kita apa? Kita punya karakter yang bertumbuh. Kita punya respon yang benar saat kita punya masalah. Bukan kita kabur, ya, bukan kita malah berkata kasar, ya, bukan kita malah nggak pedulian, apatis, enggak teman-teman. Ya, one day Tuhan kasih rewardnya buat kita kok. Ya. Tapi bukan itu yang kita cari, itu cuma bonus. Yang kita cari aja karakter kita makin serupa Kristus makin hari. Ya, karena Tuhan tertarik sama itu. Ya. Makanya saya bilang, buat Dia mau promosiin kita, kapanpun bisa teman-teman. Itu mudah banget. Tapi buat Dia ubah karakter kita, ya, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kita alamin. Ada perubahan karakter. Ya. Tuhan bisa-bisa aja, yang tadinya kita nggak bertanggung jawab ya, langsung berubah jadi bertanggung jawab. Bisa teman-teman, saya percaya bisa. Tapi Tuhan nggak mau lakuin itu. Karena Tuhan pengen kalau kita berubah karena kemauannya kita. Karena will-nya kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Bukan karena apapun. Ya. Tuhan nggak pengen kita tuh jadi robot. Ya. Jadi robot yang mengasihi Tuhan, nggak mau dia kayak gitu. Dia mau saat kita datang sama Tuhan. Ya. Dia mau saat kita datang kepada Dia. Itu karena will-nya kita, karena kemauannya kita. Ya, itu jauh lebih penting buat Tuhan. Ya. So, hari ini, karakter apa yang lagi Tuhan mau kerjakan buat hidupnya engkau? Karakter seperti apa yang harusnya hari ini engkau responi? Karakter seperti apa ya yang engkau mau bertumbuh
makin hari makin serupa Kristus. Specifically yang mana? Apakah tanggung jawabmu? Integritasmu kah? Ya. Komunikasimu kah? Kasihmu kah? Ya, apa specifically yang engkau mau Tuhan kerjakan buat hidupnya engkau? Ya. Dan saat engkau kerjain, belajar aja setia. Gak enak kak? Ya memang gak enak. It's okay, gak apa-apa, lakuin aja. Ya, lakuin aja. Ya. Kak aku hari ini yang kerjaannya salah. Aku yang hari ini gak suka sama pekerjaan aku. Ya. Poinnya bukan kerjaanmu ya apa, tapi bertumbuh gak karaktermu di situ? Ya. Lakuin kasih gak dalam pekerjaan kita? Itu jauh lebih penting. Ya. Ada satu quotes ya, saya tutup firman saya dengan satu quotes ini teman-teman ya. Ini banyak banget dikutip ya, bahkan kalau teman-teman tahu ya Edwin Lewis Cole ya, salah satu foundernya Kegerakan Pria, dia bilang gini juga teman-teman ya. Ability may get you to the top. Ya. Kemampuan kita bisa bawa kita di posisi yang atas. Ya, mau kepintaran kita, mau pengalamannya kita, kemampuan, skillnya kita, itu bisa bawa kita to the top. Ya. Engkau jago di pekerjaanmu, one day pasti engkau punya karir yang bagus. Ya. Engkau punya respon yang benar, one day engkau akan punya karir yang bagus, usaha yang bagus. Ya. Bisnis yang melonjak drastis. Ya. Kemampuan bisa bawa kita sampai di atas. Ya. But it takes karakter to keep you there. Tapi hanya karakter yang bisa mempertahankan kita di posisi itu. Kalau kita nggak punya karakternya, one day ya, sooner or later pasti jatuh lagi. Pasti gagal. Pasti akan pergi dari posisi atas. Pasti kalau kita nggak punya karakter kita. Ya. Dulu waktu saya kuliah ya, kita punya teman, itu karismanya luar biasa loh teman-teman. Kalau dia sharing firman Tuhan ya, banyak banget orang diinspirasi loh. Banyak banget orang responi firman Tuhan. Dia bahkan ya, ngajak doa pagi, jam 5, 100 orang lebih kumpul teman-teman mahasiswa. Ya, saya punya teman kayak gitu dulu waktu kuliah. Ya, bayangin doa pagi jam 5, bukan online loh. Dia teman-teman semua datang, 100 orang lebih mahasiswa di asrama datang kumpul doa. Ya, karismanya luar biasa banget. Ya, kalau dia share firman Tuhan, semua orang banyak banget dilawat. Ya, tapi one day, ya kegerakan itu hilang semua. Hilang semua. Kenapa? Karena dia nggak punya karakter yang baik. Kenapa? Orang-orang mulai lihat, kok apa yang dilakuin sama dia firmanin beda ya? Ya, kok dia suruh kita mengasihi tapi dia juga nggak mengasihi. Kok dia suruh kita nggak berhutang tapi dia pinjam duit sama gua. Ya. Kok dia suruh kita jangan nyontek tapi dia aja minta contekan ya. Dia nggak punya karakter teman-teman. Kegerakan itu hilang seketika loh teman-teman. Ya. Kegerakan itu hilang seketika loh teman-teman. Ya, dan dia punya hidup hari ini hancur banget. Ya. Kita mau reach dia pun udah sulit banget. Ya. Itu teman-teman, ya. Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Cuma karakter, ya. Makanya kalau mau promosi mah Tuhan bisa, teman-teman, ya. Tuhan mau jadiin kita kaya mah bisa. Tapi ya percuma, pas kita sampai di sono ya kita akan jatuh lagi. Kenapa? Karena nggak ada karakter yang mempertahankan kita di posisi tersebut, ya. Kalau kita ngerti ini, ya. Kita ngerti ini. Kalau kita dalam problem hidup kita punya banyak tekanan, hidup yang gak ideal, hidup yang gak nyaman. Ya, kita tahu Tuhan lagi mau kerjain sesuatu buat kita. Tuhan lagi mau kerjain sesuatu dalam karakter kita. Jadi one day, Tuhan promosiin kita. Kita bisa stay at top. Kenapa? Karena kita punya karakter. Ya. Pas saya dengar ya satu quotes ini ya, saya jadi mengerti ya. Kenapa Tuhan lakuin banyak hal buat hidupnya saya. Ya, dan sampai titik ini ya saya tetap bisa stay there ya, bisa tetap sampai di titik yang oke dalam pekerjaannya saya. Ya, karena saya udah Tuhan ajarin banyak karakternya. Ya. Nah, saya pengen teman-teman juga alamin ya, bagaimana Tuhan bawa hidupmu naik. Ya. Bagaimana Tuhan bawa engkau kerja tuh profesional banget. Ya, sampai orang-orang tuh wah, terpukau. Ini loh anak Tuhan kerja tuh kayak gini loh. Bukan biasa-biasa. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita punya karakternya. Ya. Hari ini, seberapa banyak kita mau punya karakter yang serupa Kristus? Hari ini, seberapa banyak karakter kita yang masih jauh dari Kristus? Yuk, hari ini yuk, kita kembali lagi. Ya.
Kita kembali lagi punya karakter seperti Kristus, karena itu yang Tuhan mau. Ya, boleh kita tundukkan kepala kita mau datang, kita mau responi firman ini. Kalau hari-hari ini kita mungkin alami pekerjaan yang mungkin gak ideal buat hidupnya kita. Kalau kita mungkin hari ini bekerja cuma untuk mencari kekayaan. Kalau kita mungkin hari-hari ini justru kita masih dalam kondisi hidup kita yang sangat-sangat di luar zona nyamannya kita. Tapi firman Tuhan hari ini jelas. Firman Tuhan hari ini berkata pribadi lepas pribadi. Bagaimana Tuhan pakai semua hal dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita untuk menumbuhkan karakternya kita. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Bahkan buat setiap kita bergumul, buat lepas dari banyak dosa. Tapi hari ini Tuhan bukan cari siapa yang bisa, Tuhan cari siapa yang mau. Tuhan cari bagaimana anak-anaknya punya hati yang mau responi firman Tuhan. Tuhan hari ini lagi cari hati yang mungkin lagi hilang, Tuhan mau kembalikan. Tuhan mau engkau kembali lagi pada kasih mula-mulamu. Tuhan pengen engkau bertumbuh, bukan cuma sekedar skillmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, enggak. Tapi Tuhan pengen engkau punya karakter yang bertumbuh, karakter yang dewasa seperti Yesus. Terlepas apapun kondisimu hari ini, itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya gak tahu seberapa banyak teman-teman mungkin alamin hidup yang mungkin jauh lebih sulit dibanding apa yang saya alamin. Tapi saya mau kuatkan engkau, saya mau teguhkan engkau hari ini. Kalau Tuhan lagi mau banyak kerjain sesuatu buat hidupmu. Tuhan lagi mau banyak kerjakan sesuatu buat karaktermu hari ini. Supaya engkau bertumbuh. Supaya engkau bertumbuh makin hari makin serupa. Dan saat Tuhan datang, dia dapatin engkau punya karakter yang serupa Yesus. Hari ini teman-teman, apa? Boleh gak kita tanya apa yang Tuhan mau kerjakan? Boleh gak kita tanya, Tuhan apa yang Tuhan mau, karakter yang mana? Specifically karakter apa yang aku harus kerjakan? Karakter mana yang aku harus bertumbuh? Hal-hal apa yang aku harus rilis hari-hari ini? Tanya Tuhan, apa Tuhan? Dan yes, aku mau responin. Aku mau responi Tuhan, aku mau belajar bagaimana aku punya karakter yang sesuai dengan maunya Engkau. Bagaimana aku punya kasih. Kalau Engkau hari ini mau responi firman Tuhan. Kalau Engkau mau, yes Tuhan, aku mau Tuhan punya karakter yang bertumbuh. Boleh gak kita bangkit berdiri teman-teman? Dan kita nyanyikan lagu ini Tuhan. Kalau Engkau mau responi firman Tuhan hari ini, Engkau mau bertumbuh, yes. Boleh kita sama-sama nyanyi lagu ini. Bahwa kita percaya Tuhan dengan kasih. Apapun yang kita lakukan dengan kasih, Tuhan akan lihat teman-teman. Everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Yes, Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan kasih karunia karena kami melihat bagaimana Tuhan bekerja buat hidupnya kami. Nowhere, come through me. Berkata, come draw me near. Tuhan, kami mau dekat lagi sama Engkau. Kami mau tahu Tuhan apa yang lagi specifically Tuhan kerjakan buat hidupnya kami. Kami mau tahu Tuhan apa yang lagi Engkau mau kami bertumbuh secara karakter. Karakter mana yang harus kami tumbuhkan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kembali lagi teman-teman, kalau Engkau hari-hari ini jauh dari karakter serupa Yesus, mau gak Engkau kembali lagi hari-hari? Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang ingetin kami, yang menegur kami, yang mengajarkan kami. Kami berdoa Tuhan,
firman ini meneguhkan setiap anak-anak Youth Pro hari ini. Kami berdoa Tuhan, apa yang Agi teman-teman alamin hari ini, mereka tahu benar apa yang Tuhan lagi mau kerjakan buat karakter mereka. Biar karakter mereka makin hari makin bertumbuh serupa Kristus. Biar saat mereka hadapin tekanan dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, ada masalah-masalah yang begitu besar yang mungkin mereka nggak bisa hadapin. Tapi kami percaya Tuhan ada tuntunan dari Roh Kudus. Kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan buat engkau. Engkau makin ngalamin bagaimana makin hari Tuhan menyertai hidupmu. Engkau makin alamin bagaimana karaktermu makin bertumbuh serupa Kristus setiap harinya. Dan sampai satu titik, engkau tahu Allah adalah Allah yang setia. Dia gak pernah berhutang buat hidupmu. Dia tahu apa yang engkau udah kerjakan selama di dunia ini. Dan Tuhan dapatin. Pada akhirnya Tuhan dapatin engkau anak-anak Tuhan yang mau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman ini. Biar engkau materaikan firman ini buat setiap anak-anak Youth Plus yang hari ini. Biar mereka jadi anak-anak Youth Pro yang bertumbuh secara karakter makin serupa Kristus makin hari Tuhan. Dan hati mereka penuh. Dan hati mereka penuh dengan Kristus. Dan hati mereka penuh bagaimana kasih begitu meluap-luap dalam hatinya mereka. Dan makin banyak orang yang diberkati melalui hidup mereka, melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, biar benih ini bertumbuh di tanah hati yang subur, akan berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau bertumbuh secara karakter kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.